Siang itu, matahari terasa membakar kulit. Namun suasana di dalam rumah mewah itu jauh lebih panas. Sarah melangkah masuk melewati pintu samping dengan tangan yang memerah karena menjinjing kantong belanjaan dari pasar tradisional. Keringat membasahi dahi wanita itu, namun langkahnya terhenti seketika saat mendengar gelak tawa melengking dari ruang tamu utama. Di sana, Ibu Lastri, sang ibu mertua, sedang duduk di sofa beludru impor sambil memamerkan sebuah tas kulit bermerek seharga puluhan juta rupiah kepada reken-reken sosialitanya. Duh, Jeng, ini anakku Rian yang belikan. Dia kan manajer sukses, uangnya tidak berseri, ucap Ibu Lastri dengan nada bicara yang sengaja dikeraskan. Matanya yang tajam tiba-tiba menangkap sosok Sarah yang berdiri mematung di ambang pintu. Seketika, senyum manis di wajah wanita tua itu berubah menjadi seringai penuh kebencian. Dengan gerakan kasar, ia menunjuk ke arah Sarah, mengalihkan perhatian semua tamu yang hadir ke arah menantunya yang terlihat lusuh karena baru saja pulang berbelanja kebutuhan dapur. Lihat itu, Jeng. Itulah yang namanya beban keluarga. Menantu tidak berguna, yang kerjanya cuma bisa menghabiskan uang anakku, cibir Ibu Lastri tanpa saringan. Salah satu temannya berbisik sambil menatap sinis. Ya ampun, Lastri, itu istrimu Rian? Kok penampilannya seperti asisten rumah tangga ya? Mendengar hal itu, Ibu Lastri semakin menjadi-jadi. Ia berdiri dan menghampiri Sarah, lalu dengan sengaja menepis kantong belanjaan di tangan Sarah hingga SAWR dan telur di dalamnya pecah berantakan di atas lantai marmer yang mahal. Apa-apaan kamu ini, Sarah? Bau amis pasar ini merusak wangi parfum mahalku. Kamu itu sadar diri sedikit. Kamu itu cuma orang miskin yang beruntung bisa dinikahi Rian. Kalau bukan karena kebaikan hati anakku, kamu mungkin sudah jadi gelandangan di lampu merah, teriak Ibu Lastri tepat di depan wajah Sarah. Urat lehernya menegang, menunjukkan betapa besarnya kebencian yang ia simpan. Ia ingin menunjukkan kekuasaannya di depan teman-temannya, merendahkan martabat Sarah hingga ke titik terendah. Sarah hanya diam, matanya menatap datar pada telur yang pecah di kakinya. Ketegangan di ruangan itu memuncak saat Rian, sang suami, muncul dari arah tangga. Namun, bukannya membela istrinya, Rian justru berdiri di samping ibunya dengan tangan bersedekap. Ibu benar, Sarah. Kamu harusnya tahu tempat. Jangan memalu-malukanku di depan teman-teman ibu dengan penampilan gembelmu itu. Cepat bersihkan ini semua, lalu masuk ke dapur. Kamu tidak pantas berada di ruang tamu ini, ujar Rian dengan nada dingin dan penuh pengkhianatan. Ibu Lastri tertawa puas melihat anaknya membela dirinya. Dengar itu, dasar menantu pembawa sial. Kamu itu cuma parasit di rumah ini. Jangan harap bisa hidup enak kalau tidak mau jadi pelayan kami. Hinaan itu terus mengalir, semakin kasar dan menusuk, tanpa mereka sadari bahwa kesabaran Sarah sudah mencapai batas akhirnya. Di balik diamnya, Sarah sedang menghitung detik demi detik sebelum ia menghancurkan segala kesombongan palsu yang dibangun oleh suami dan mertuanya itu. Suasana di ruang tamu yang tadinya penuh tawa hinaan kini berubah menjadi desakan yang mencekam. Ibu Lastri tidak puas hanya dengan merendahkan harga diri Sarah di depan teman-temannya. Matanya yang merah karena ketamakan kini tertuju pada sebuah map coklat yang sudah ia siapkan di atas meja kaca. Dengan kasar, ia menggebrak meja tersebut, memanggil Sarah yang masih berdiri mematung di dekat pecahan telur. Jangan hanya berdiri seperti patung. Kemari kamu, bentak Ibu Lastri dengan suara melengking yang memenuhi seisi ruangan. Ibu Lastri membuka map tersebut dan menyodorkan selembar kertas berisi draft balik nama aset. Ia menuntut agar Sarah segera menandatangani surat kuasa pengalihan kepemilikan rumah mewah tersebut atas nama Ryan. Rumah ini terlalu bagus untuk dimiliki oleh wanita kelas bawah sepertimu. Agar tidak repot, biarkan Rian yang mengelola semuanya. Kamu cukup duduk manis di dapur dan urus pekerjaan rumah, ucap Ibu Lastri dengan nada sombong, seolah-olah ia sedang memberikan perintah pada seorang budak. Di sampingnya, Rian mulai memainkan perannya sebagai pengkhianat. Ia mendekati Sarah dan mencoba membujuk dengan suara yang dibuat-buit lembut, namun penuh tipu daya. Sarah, ayolah, ini demi kebaikan kita bersama. Aku ini suamimu. Aku yang paling tahu cara mengelola aset sebesar ini. Kamu kan tidak mengerti apa-apa soal bisnis. Jangan serakah. Tanda tangani saja agar ibu juga tenang, ujar Ryan sambil menyodorkan sebuah pena ke tangan Sarah. Rian sama sekali tidak peduli bahwa rumah itu adalah peninggalan terakhir dari mendiang ayah Sarah. Teman-teman Ibu Lastri yang masih berada di sana mulai berbisik-bisik, menambah panas suasana. Iya Sarah,
Harusnya kamu bersyukur punya mertua yang mau menguruskan hartamu. Orang miskin sepertimu, biasanya kan cepat gelap mata. Kalau pegang uang banyak, celetuk salah satu saksi dengan nada menghina. Mereka semua tertawa kecil, menikmati pemandangan di mana seorang istri sedang dipojokkan untuk menyerahkan seluruh hak miliknya demi memuaskan nafsu serakah keluarga suaminya. Sarah menatap kertas di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga ketakutan. Dengan suara yang sangat tenang, namun terasa menusuk hingga ke tulang, Sarah bertanya, "Jadi, kalian ingin aku menyerahkan rumah ini sekarang juga?" Pertanyaan itu disambut dengan tawa sombong oleh Ibu Lastri. "Tentu saja. Sekarang, kamu itu cuma numpang, Sarah. Ingat, semua yang kamu pakai, semua yang kamu makan, itu karena kemurahan hati anakku. Jangan harap kamu punya hak atas rumah semewah ini." Keserakahan itu benar-benar telah membutakan Ibu Lastri dan Rian. Mereka tidak menyadari bahwa di balik ketenangan Sarah ada sebuah rencana besar yang mulai berputar. Sarah memegang pena itu, namun bukannya menandatangani, ia justru menatap tajam ke arah mertuanya. Ia melihat betapa hinanya manusia yang rela mengemis harta orang lain sambil tetap merasa paling berkuasa. Ini adalah awal dari kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena Sarah tidak akan pernah membiarkan tikus-tikus rumah ini mencuri apa yang menjadi miliknya. Kesabaran Sarah benar-benar diuji hingga ke titik nadir. Di ruang tamu itu, suasana mendadak hening saat Sarah meletakkan kembali pena ke atas meja tanpa menggoreskan tanda tangan apapun. Hal ini membuat wajah Ibu Lastri berubah merah padam. Wanita tua itu merasa otoritasnya ditantang di depan teman-temannya. Dengan gerakan yang sangat kasar, Ibu Lastri menyambar cangkir berisi kopi hitam yang masih mengepul panas, lalu tanpa ragu menyiramkannya ke arah baju Sarah. "Dasar wanita keras kepala, sudah miskin, tidak tahu diri pula," teriak Ibu Lastri dengan suara melengking yang memekakan telinga. Cairan hitam itu mengotori kemeja putih Sarah. Namun wanita itu tetap berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Melihat menantunya hanya diam, Ibu Lastri semakin kehilangan akal sehatnya. Ia melangkah menuju meja pajangan, lalu menyambar bingkai foto pernikahan Sarah dan Rian. Dengan penuh kebencian, ia membanting foto itu ke lantai marmer, hingga kaca pelindungnya hancur berkeping-keping. "Foto ini sama hinanya dengan orang tuamu. Ayahmu pasti menyesal di kuburan sana karena punya anak perempuan penyakitan dan miskin, yang kerjanya hanya menyusahkan keluarga terpandang kami," maki Ibu Lastri dengan kata-kata yang sangat kejam. Hinaan terhadap mendiang ayahnya adalah garis merah yang tidak boleh dilewati siapapun. Sarah menatap puing-puing kaca di bawah kakinya dengan mata yang mulai berkilat tajam. Di sisi lain, Rian bukannya menenangkan ibunya, ia justru mendekati Sarah dan mendorong bahu istrinya itu dengan kasar. "Dengar itu Sarah, ibu sudah bicara benar. Jangan jadi pembangkang. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, jangan salahkan aku kalau malam ini juga kamu tidur di luar seperti anjing buduk," ancam Rian dengan wajah yang sangat menyebalkan. Para saksi, teman-teman Ibu Lastri, bukannya melerai, justru asyik mendokumentasikan kejadian itu dengan ponsel mereka. "Aduh, kasihan sekali ya, sudah bajunya kotor, diusir pula. Memang kalau tidak level, jangan dipaksa masuk ke keluarga kaya," celetuk salah satu teman Ibu Lastri sambil tertawa mengejek. Suara tawa mereka beradu dengan makian kasar Ibu Lastri yang kini mulai menarik-narik lengan baju Sarah, berusaha menyeretnya keluar dari ruang tamu. Sioliola Sarah adalah sampah yang mengotori pemandangan. Namun, tepat saat tangan Ibu Lastri hendak mendaratkan tamparan ke pipi Sarah, wanita itu menangkap pergelangan tangan mertuanya dengan cengkeraman yang sangat kuat. Suasana seketika membeku. Sarah menatap lurus ke dalam mata Ibu Lastri dengan tatapan yang sangat dingin, tipe tatapan yang bisa membuat nyali siapapun menciut. "Cukup," ucap Sarah dengan nada suara yang rendah, tenang, namun mengandung ancaman mematikan yang sangat nyata. Getaran di suaranya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan sebuah kemarahan besar yang siap meledak. Ibu Lastri mencoba melepaskan tangannya, namun ia terkejut melihat kekuatan menantunya yang selama ini dianggap lemah. "Lepaskan! Berani kamu menyentuhku dengan tangan kotormu," teriak Ibu Lastri. Meski suaranya mulai sedikit gemetar, Sarah tidak melepaskannya. Ia justru mendekatkan wajahnya ke telinga sang mertua. "Anda baru saja menghancurkan satu Satania. Alasan kenapa saya masih membiarkan kalian tinggal di rumah saya. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi kata maaf," bisik Sarah yang membuat bulu kuduk Ibu Lastri berdiri tegak. Ini adalah titik balik.
di mana peran korban dan pelaku akan segera bertukar posisi dalam sekejap mata. Sarah melepaskan cengkeramannya dari tangan Ibu Lastri dengan sentakan yang membuat wanita tua itu nyaris terjungkal ke belakang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, untuk membalas makian yang masih meluncur dari mulut mertuanya, Sarah merogoh saku roknya dan mengeluarkan sebuah ponsel lipat edisi khusus yang jarang ia perlihatkan. Wajahnya tetap datar, seolah-olah tumpahan kopi di bajunya dan pecahan foto di lantai tidak lagi memiliki arti. Ia mulai menggerakkan jarinya di atas layar, melakukan serangkaian perintah cepat yang akan mengubah hidup penghuni rumah itu dalam hitungan detik. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membuka aplikasi perbankan prioritas miliknya. Dengan beberapa ketukan, Sarah membekukan semua kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang oleh Ryan dan Ibu Lastri. Ia juga memutus akses rekening operasional rumah tangga yang saldo bulanannya selalu ia isi. Apa yang kamu lakukan dengan ponsel butut itu? Mau mengadu ke siapa? Teman-teman miskinmu? Ejek Ryan sambil berkacak pinggang. Tidak menyadari bahwa di saat yang sama, sebuah notifikasi transaksi ditolak mulai masuk ke ponsel di saku celananya. Tidak berhenti di situ, Sarah beralih ke aplikasi kendali rumah pintar, Smart Home. Ia menekan ikon gembok digital dan memutus aliran listrik di area tertentu secara selektif. Tiba-tiba, suara dengung pendingin ruangan AC di ruang tamu mati seketika, dan lampu kristal yang menggantung mewah di langit lengget mulai meredup. Loh, kenapa AC-nya mati, Lastri? Apa kamu lupa bayar listrik? Panas sekali di sini, protes salah satu teman sosialita Ibu Lastri sambil menggabazenggai basken kipas tangannya dengan gelisah. Sarah kemudian menempelkan ponsel ke telinganya. Suaranya terdengar sangat rendah, namun sangat berwibawa saat berbicara dengan seseorang di seberang telepon. Benny, bawa tim keamanan sekarang, bawa semua berkas kepemilikan aset dan surat pemutusan hubungan kerja atas nama Ryan. Saya ingin pembersihan total dalam 5 menit, ucap Sarah dengan nada dingin. Mendengar nama Benny, kepala keamanan di perusahaan manufaktur besar milik mendiang ayah Sarah, wajah Ryan mulai berubah pucat pasi. Ia tahu siapa Benny, namun ia selalu berpikir Sarah tidak lagi memiliki pengaruh di sana. Ibu Lastri yang masih belum menyadari situasi yang terjadi, justru tertawa mengejek. Halah, paling-paling kamu cuma menelepon tukang ojek untuk menjemputmu kan? Tidak usah bergaya seperti bos, Sarah. Ingat, rumah ini milik Ryan, teriaknya sambil mencoba merebut ponsel dari tangan Sarah. Namun, Sarah dengan sigap menghindar, menatap mertuanya dengan tatapan kosong yang mengerikan. Mulai detik ini, setiap rupiah yang keluar dari saku saya untuk mulut kalian. Berhenti, gumam Sarah, yang membuat Ibu Lastri terdiam sejenak karena aura dingin yang terpancar. Suara sirine dan deru mobil hitam yang berhenti di depan pagar rumah mulai terdengar. Dari balik jendela, terlihat beberapa pria tegap berjas hitam turun dengan langkah sergap. Sarah berjalan perlahan menuju pintu utama, membiarkan Ryan dan Ibu Lastri yang mulai dilanda kebingungan dan kecemasan. Permainan kalian sudah selesai. Sekarang, mari kita lihat siapa yang sebenarnya menumpang di sini, tutup Sarah sambil membuka pintu lebar-lebar, menyambut pasukannya yang siap menjalankan perintah eksekusi paksa. Langkah kaki tegap dari 5 orang pria berjas hitam bergema di atas lantai marmer, menciptakan suasana yang mencekam seketika. Di depan mereka, Benny, sang kepala keamanan yang dikenal sangat disegani, membungkuk hormat tepat di hadapan Sarah. Ia menyerahkan sebuah map kulit hitam yang berisi dokumen-dokumen dengan segel resmi negara. Ibu Lastri yang melihat pemandangan itu terbelalak. Ia mencoba berteriak, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Benny, kenapa kamu memberi hormat pada pembantu ini? Kamu salah orang. Saya yang nyonya di sini, teriak Ibu Lastri dengan sisa kesombongannya yang mulai goyah. Benny sama sekali tidak menoleh ke arah Ibu Lastri. Dengan suara lantang yang bisa didengar oleh semua tamu di ruangan itu, ia berujar, "Mohon maaf, Nyonya Besar Sarah. Semua instruksi Anda telah dilaksanakan. Seluruh aset perusahaan manufaktur dan sertifikat kepemilikan kompleks perumahan elit ini telah kami amankan kembali ke tangan Anda." Sarah menerima map itu, membukanya perlahan, dan menunjukkan sertifikat rumah tersebut di depan wajah Ryan dan Ibu Lastri. Di sana tertera nama tunggal, Sarah Amalia, tidak ada nama Ryan, apalagi nama Ibu Lastri di sana. Ryan gemetar hebat. Tangannya yang tadi digunakan untuk mendorong Sarah, kini tampak lunglai. Ia mencoba merampas kertas itu, namun seorang bodyguard dengan sigap menghalangnya. Tidak mungkin. Ibu bilang, rumah ini hasil kerja keras keluarga kita, rintih Ryan
dengan suara parau. Sarah hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Keluargamu, Rian? Kamu hanyalah staf administratif yang aku beri jabatan formal agar kamu tidak malu di depan teman-temanmu. Tapi ternyata, gaji yang kuberikan justru kamu gunakan untuk memelihara parasit seperti ibumu. Ucap Sarah dengan nada yang sangat tenang namun mematikan. Teman-teman Ibu Lastri yang tadi ikut menghina, kini tampak pucat pasi. Mereka saling berbisik dengan wajah ketakutan. Jadi selama ini, Lastri cuma menumpang di rumah menantunya? Ya ampun, kita semua dibohongi, seru salah satu tamu, sambil perlahan mundur menuju pintu keluar. Merasa sangat malu, telah bersekongkol dengan orang yang salah. Suasana sosial yang tadinya memihak Ibu Lastri, kini berbalik 180 derajat. Mereka kini menatap Ibu Lastri dengan pandangan jijik dan penuh ejekan. Ibu Lastri masih mencoba mencari celah. Ia berteriak histeris sambil menunjuk-nunjuk Sarah. Palsu, itu pasti surat palsu. Kamu mencuri uang anakku untuk membuat semua dokumen ini. Rian, panggil polisi. Usir wanita pembohong ini sekarang juga. Namun, Rian hanya bisa terdiam membisu karena ia tahu persis bahwa semua yang dikatakan Sarah adalah kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dari ibunya. Ia tahu bahwa selama ini ia hanyalah boneka yang hidup dari belas kasihan kekayaan istrinya. Sarah kemudian melangkah maju, membuat Ibu Lastri terpaksa mundur hingga terpojok ke dinding. Sarah meletakkan sertifikat itu di atas dada Ibu Lastri dengan gerakan yang sangat merendahkan. Selama ini saya diam, karena saya menghormati status Anda sebagai ibu. Tapi hari ini, Anda menghina orang tua saya dan menganggap saya sampah di rumah saya sendiri. Bisik Sarah dengan tatapan mata yang berkilat tajam. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan menjadi gelandangan di lampu merah. Keheningan di ruangan itu pecah saat Sarah menjentikkan jarinya ke udara. Atas perintah tersebut, para bodyguard bergerak dengan kecepatan yang menakutkan menuju lantai atas. Suara gaduh pintu kamar yang didobrak dan lemari yang dibuka paksa terdengar hingga ke ruang tamu. Ibu Lastri menjerit histeris saat melihat barang-barang mewahnya mulai dibawa turun. Apa yang kalian lakukan? Itu tas Hermesku. Itu perhiasanku. Berhenti, kalian pencuri, teriak Ibu Lastri sambil mencoba mengejar salah satu petugas. Namun langkahnya dihentikan oleh barikade tubuh tegap yang tak tergoyahkan. Dari balkon lantai 2, koper-koper besar milik Ryan dan Ibu Lastri dilempar begitu saja hingga mendarat dengan dentuman keras di aspal jalanan depan rumah. Sarah melangkah menuju pintu depan, berdiri dengan tenang, menyaksikan tontonan yang memuaskan itu. Satu persatu, tas-tas bermerek, sepatu mahal, hingga tumpukan baju desainer yang dibeli menggunakan uang Sarah, dilemparkan keluar pagar. Pagar besi raksasa itu terbuka lebar, membiarkan semua harta benda yang selama ini dibanggakan Ibu Lastri berserakan di tanah, tercampur dengan debu dan kotoran jalanan. Rian mencoba menghentikan salah satu petugas yang membawa brankas kecil berisi jam tangan koleksinya. Sarah, tolong, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini melanggar hukum, teriak Rian dengan wajah frustrasi. Sarah hanya menoleh sedikit, menatap suaminya dengan tatapan yang jauh lebih dingin dari es hukum. Hukum mana yang melarang pemilik rumah membuang sampah dari propertinya sendiri? Semua yang ada di tangan kalian adalah milikku. Kamu tidak punya apa-apa di sini, Rian. Bahkan pakaian yang kamu pakai sekarang pun, aku yang bayar, jawab Sarah dengan nada datar yang menusuk jantung. Keributan itu segera menarik perhatian warga kompleks perumahan elit tersebut. Para tetangga keluar dari rumah mereka, berdiri di pinggir jalan, sambil menanjuk-nanjuk tumpukan barang yang berserakan. Wah, lihat itu. Itu kan Ibu Lastri yang sering sombong, pamer harta di arisan, bisik salah seorang tetangga dengan nada puas. Ternyata, semua itu punya menantunya, benar-benar memalukan. Diusir seperti kucing kurap di siang bolong, sahut saksi lainnya, sambil merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. Ibu Lastri yang melihat dirinya menjadi bahan tontonan dan ejekan warga mulai kehilangan akal sehat. Ia berlari keluar pagar, mencoba memunguti tas-tasnya yang kotor di jalanan. Namun ia justru terpleset dan jatuh terduduk di atas tumpukan bajunya sendiri. Penampilannya yang tadi sangat rapi, kini berantakan. Sanggulnya lepas, dan wajahnya penuh air mata yang merusak riasan mahalnya. Ia berteriak-teriak maki pada setiap orang yang lewat. Namun suaranya hanya terdengar seperti gonggongan yang tidak berarti. Di ambang pintu, Sarah berdiri dengan tangan bersedekap, memerintahkan petugas untuk mengganti semua kunci pintu dan sandi akses rumah dengan segera. Ia melihat ke arah Rian yang hanya bisa berdiri terpaku di trotoar,
menatap rumah mewah yang kini tertutup rapat bagi dirinya. Kehancuran itu total, tidak ada lagi martabat, tidak ada lagi harta, dan tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi dari rasa malu. Sarah telah menunjukkan bahwa ketika kesabaran orang yang mereka injak habis, maka tidak akan ada sisa kejayaan yang bisa mereka selamatkan. Kenyataan pahit akhirnya menghantam kesadaran Ibu Lastri dan Rian sekeras hantaman beton. Saat gerbang otomatis mulai bergeser menutup, Ibu Lastri tersadar bahwa ia tidak lagi memiliki tempat berteduh malam ini. Dengan langkah tertatih dan napas yang tersengal, wanita yang tadinya begitu angkuh itu merangkak kembali menuju pagar, mengabaikan tatapan jijik dari para tetangga. Ia bersujud di aspal, tepat di depan kaki Sarah yang masih berdiri tegak di balik gerbang. Sarah, tolong jangan begini. Ibu minta maaf, Ibu hilaf nak, tolong. Jangan biarkan ibu tidur di jalanan. Ratap Ibu Lastri sambil menangis histeris hingga suaranya serak. Rian yang menyadari bahwa semua akses keuangannya telah mati total, ikut menjatuhkan harga dirinya. Ia mendekat dengan wajah memelas, mencoba meraih tangan Sarah melalui celah pagar besi. Sayang, dengarkan aku sekali saja. Aku tahu aku salah. Aku terpengaruh kata-kata ibu. Tapi aku ini suamimu Sarah, kita punya sejarah bersama. Kamu tidak mungkin setega ini membiarkan suamimu sendiri menjadi gelandangan kan? Ucap Rian dengan nada suara yang bergetar, mencoba menggunakan taktik cinta yang selama ini ia gunakan untuk memanipulasi Sarah. Namun, Sarah hanya menatap mereka dengan sorot mata yang kosong, seolah-olah ia sedang melihat dua orang asing yang tidak berarti. Tidak ada setetes pun air mata atau rasa iba di wajahnya. Melihat reaksi Sarah yang sedingin es, Ibu Lastri semakin menjadi jati. Ia mulai memukul-mukul dadanya sendiri, berakting sioliola jantungnya sesak, agar Sarah merasa bersalah. Aduh, dadaku sakit. Sarah, kamu mau membunuh mertuamu sendiri. Biarkan ibu masuk sebentar saja untuk ambil obat. Kamu benar-benar menantu durhaka jika membiarkan orang tua mati di pinggir jalan seperti ini. Teriaknya dengan drama yang sangat berlebihan. Salah seorang tetangga yang menonton dari seberang jalan berteriak menyahut. Halah, tadi saja menghina habis-habisan sampai menyiram kopi, sekarang akting sakit jantung. Memang tidak tahu malu. Sahutan itu memicu tawa sinis dari warga lainnya yang menyaksikan kejatuhan dramatis keluarga parasit tersebut. Suasana benar-benar memuakan bagi siapapun yang memiliki akal sehat. Melihat bagaimana dua orang yang sebelumnya merasa sebagai penguasa dunia, kini justru mengemis belas kasihan pada orang yang baru saja mereka injak-injak. Rian terus memohon. Bahkan ia sampai berjanji akan menjadi pelayan di rumah itu, asalkan tetap diizinkan tinggal. Aku akan lakukan apa saja, Sarah. Aku akan cuci piring, aku akan bersihkan lantai, asal jangan usir aku. Aku tidak punya uang sepeser pun. Kartu kreditku ditolak semua. Bagaimana aku bisa makan? Rengek Rian dengan sangat memalukan. Pria yang tadinya mengaku sebagai manajer sukses itu, kini tampak seperti pecundang sejati yang tidak punya harga diri sedikit pun di hadapan istrinya sendiri. Sarah perlahan membungkuk. Wajahnya sejajar dengan wajah Ibu Lastri yang berlumuran air mata dan debu. Dulu, saat saya memohon agar Anda tidak menghina mendiang ayah saya, apakah Anda mendengarkan? Tanya Sarah dengan suara yang sangat rendah namun sangat mengintimidasi. Ibu Lastri terdiam. Mulutnya menganga tanpa bisa mengeluarkan kata-kata. Sarah kemudian berdiri kembali, merapikan bajunya yang terkena noda kopi dengan gerakan elegan. Kesempatan kalian sudah habis. Sejak tetesan kopi pertama mengenai baju saya, menangislah sekeras mungkin. Karena hanya itu yang tersisa dari hidup kalian. Suara tangisan histeris Ibu Lastri dan rengekan Rian perlahan menjadi suara latar yang tidak lagi dipedulikan oleh Sarah. Dengan langkah yang tenang dan berwibawa, Sarah berjalan menghampiri salah satu tas mewah yang tergeletak tepat di depan gerbang tas yang tadi dipamerkan Ibu Lastri dengan penuh kesombongan. Tanpa ragu, Sarah menginjak tas kulit mahal itu dengan sepatu hak tingginya, menekannya ke aspal hingga bentuknya hancur. Ia menatap kedua orang di hadapannya dengan tatapan yang seolah mengatakan bahwa mereka tidak lebih berharga daripada sampah yang berserakan di jalanan tersebut. Dengarkan baik-baik, ucap Sarah dengan nada suara yang jernih namun sangat dingin. Benny sudah menyerahkan bukti penggelapan uang perusahaan yang kamu lakukan selama ini. Rian, jika dalam 1 menit kalian tidak angkat kaki dari area perumahan ini, saya tidak akan ragu menelepon polisi untuk menjemput kalian atas kasus pencurian dan penipuan. Mendengar kata polisi, tangis Ibu Lastri seketika terhenti. Ketakutan yang nyata
kini menggantikan drama air matanya. Ia menyadari bahwa Sarah tidak sedang menggertak. Wanita yang selama ini ia injak-injek ternyata memiliki kekuatan untuk memenjarakan mereka berdua. Rian yang pucat pasi segera menarik lengan ibunya, mencoba mengumpulkan koper-koper yang sudah kotor terkena debu jalanan. Tidak ada lagi sisa kegagahan dari pria yang mengaku manajer sukses itu. Ia menyeret tas-tasnya dengan terburu-buru, menghindari tatapan mata warga yang terus mencemooh. "Ayo Bu, ayo pergi," sebelum dia benar-benar memanggil polisi, bisik Rian dengan nada panik. Ibu Lastri hanya bisa meratapi nasibnya, memeluk tas-tas kotornya sambil berjalan gontai menjauhi gerbang rumah yang kini terasa seperti benteng yang tak tertembus bagi mereka. Warga yang menyaksikan kejadian itu memberikan tepuk tangan kecil seolah merayakan keadilan yang baru saja tegak. "Rasakan itu. Makanya, jangan jadi orang sombong kalau cuma numpang harta menantu," teriak salah seorang tetangga dengan nada puas. Saksi-saksi sosial itu menjadi hakim yang paling kejam bagi Ibu Lastri dan Rian. Karena mulai hari ini, reputasi mereka telah hancur total dan akan menjadi bahan gunjingan di seluruh komplek, bahkan hingga ke media sosial. Mereka pergi dengan membawa kehinaan yang akan melekat seumur hidup. Sarah mengalihkan pandangannya dari jalanan dan kembali menatap ke arah rumahnya yang kini sunyi. Ia menginstruksikan Benny untuk segera menutup gerbang otomatis dan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa mendekat lagi. "Ganti semua aksesnya, Benny. Jangan biarkan tikus-tikus itu kembali," perintah Sarah singkat. Ia menarik napas panjang, merasakan beban yang selama ini menghimpit pundaknya luruh seketika. Rumah itu kini kembali bersih. Bukan hanya dari debu, tapi dari orang-orang berhati busuk yang selama ini menggerogoti hidupnya. Sambil melangkah masuk ke dalam rumah, Sarah berhenti sejenak di depan cermin besar di lorong utama. Ia merapikan rambutnya dan menatap bayangannya sendiri, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan tidak lagi bisa ditindas oleh siapapun. Ia menutup pintu utama dengan bunyi dentum yang mantap, menandakan bahwa babak kelam dalam hidupnya telah resmi berakhir. Sarah telah membuktikan bahwa diamnya seorang wanita bukanlah tanda kelemahan, melainkan persiapan untuk sebuah serangan balik yang menghancurkan segalanya hingga tak tersisa.